Halo teman-teman, di pertemuan pertama ini perkenalkan, saya Kak Nathan akan berbagi bagi para pemula yang ingin belajar untuk keyboard, piano, ya sama aja ya. Yang terpenting kita mengenal dulu bagian-bagian dari nama alat yang akan kita pakai. Nah, pertama teman-teman harus punya dulu alatnya, yaitu keyboard atau piano ya. Nah, ini kita akan mengenal ini touch yang ada ini putih dan hitam. Jadi ada dua bagian. Ini harus kita ketahui. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari, untuk kita mengerti tentang bermain piano atau keyboard, kita harus mengerti hitungan atau jumlah daripada touch. Yang pertama itu dibagi di antara yang awal adalah kita harus mengenal dalam bermain keyboard atau piano. Ini ada namanya notasi, yang disebut notasi yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah notasi angka. Biasa kalau kita mau bernyanyi, kita lihat buku musik, kita lihat ada angka ya. Nah, yang pertama kita coba lihat di ini yang ada di tangan Kak Nathan ini adalah kunci C. Jadi kalau dasar itu kan dimulai dari nada Do sama dengan C. Ini dia kunci C atau nada pertama kalau kita bermain dari kunci C. Do sama dengan C berarti diambil dari sini. Caranya menentukan tempatnya yaitu ini ada touch hitam. Biasanya touch hitam itu di setiap oktav itu ada. Jadi namanya oktav itu dari sini. Dari Do sampai Do ini namanya satu oktav. Nah, untuk menentukan tempat ini itu dipengaruhi oleh touch hitam nih. Jadi ada 2 hitam, 3 yang hitam. Nah, setiap oktav baik yang di sini, yang di sini. Nah, ini kan 2, 3, 2, 3 ya, dan seterusnya ya sampai ke berapapun oktavnya. Misalnya ini 1, 2 oktav dan seterusnya, 5 oktav, 7 oktav. Itu sama, bermainnya sebenarnya sama. Nah, kemudian yang harus kita kuasai sebenarnya cukup 1 oktav saja. Hanya saja nanti dalam bermain kita memakai 2 tangan. Nah, jadi seperti ini. Biasanya kalau 2 tangan, yang kiri biasa dipakai buat bass, yang kanan buat melodi. Atau kalau yang kiri dibuat chord, nah yang kanan buat melodi atau instrumen ya. Nah, kemudian untuk menentukan tadi, perhatikan hitamnya ini ada 2, ada 3. Kita ambil posisi, kalau Do sama dengan C berarti Do-nya di sini. Nah, jadi yang tadi Kak Nathan sebut ada notasi ya. Notasi itu kan ada 4 ya. Yang pertama notasi angka. Angka itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang ya, kakak ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi 1. Nah, tapi di sini sudah satunya itu kalau angka ada ini satunya tinggi. Jadi biasanya dikasih strip di atasnya atau apostrof ya. Ya, kemudian selain notasi angka ada notasi huruf. Nah, kalau huruf tuh berarti dihitung seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Nah,
Kemudian notasi yang ketiga, biasanya kita sering mendengar solmisasi. Nah, ini solmisasi itu sama dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baliknya juga sama, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kemudian notasi yang keempat itu biasanya kalau teman-teman belajar ada notasi balok. Nah, kalau notasi balok itu lebih lengkap lagi, tapi kali ini kakak hanya berbagi untuk di angka, huruf, dan solmisasi. Nah, untuk seperti itu aja itu sebenarnya sudah bagus untuk kita bisa bermain sendiri, bermain band, bermain bersama. Nah, itu sudah cukup lah ya. Tapi kalau memang untuk skillnya lebih mantep lagi, belajar lagi nanti not balok ya. Tapi kali ini kakak hanya berbagi di notasi angka, notasi huruf, dan solmisasi. Ini aja sudah cukup sebenarnya untuk kita bisa bermain. Nah, untuk langkah pertama, setiap kita yang baru belajar pastikan jarinya masih keras ya, masih kaku ya, belum lentur ya. Nah, kita harus belajar yang biasa disebut fingering atau penjarian. Nah, caranya jarinya ini taruh aja dulu di setiap tuts satu-satu aja nih ya, kiri kanan ya. Jadi kita tekan satu-satu. Yang pertama, perhatikan tangan ini harus tetap di touchnya, jadi menempel. Nah, semua menempel bagian satu-satu touch ya, jari-jarinya satu-satu. Kemudian mulai dari jempolnya ya. Nah, kemudian kita bisa baca. Kalau kita membaca nada, kita pakai notasi solmisasi. Oke ya, kita baca, kita mulai ya teman-teman. Seperti ini contohnya, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kemudian yang kiri, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, teman-teman untuk belajar seperti ini, teman-teman kalau tangannya masih seperti ini, misalnya mencet satu-satu masih lepas, masih belum bisa nempel seperti ini, itu teman-teman harus dilatih terus. Jadi setiap yang berbau praktek, berbau tindakan yang harus kita kerjakan, itu harus dipraktekkan sesering mungkin. Sama dengan kalau orang mau sehat, wajib hukumnya makan ya, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, bahkan bisa lebih, bisa kurang. Yang pasti wajib makan. Nah, sama dengan ini, kalau kita mau menguasai, wajib kita setiap hari memberikan waktu. Kalau memang kita punya waktu lebih, terus aja kita main di sini ya. Jadi kita lakukan ini terus, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ini bisa kita lakukan 15 menit, 30 menit, 1 jam, tidak ada masalah. Nah, tapi supaya nggak bosan kanan, nah kita bergantian sama kiri. Misalkan ini 5 kali, 1, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, 1, mi, fa, sol, fa, mi, re. Lakukan terus, mungkin sudah 10 kali, 20 kali, ganti tangan yang kiri. Terus sampai jarinya ini merasakan sudah mulai dia itu lentur. Nah, kita mencari kelenturan jari yang nanti pada dasarnya ketika jari kita itu mulai terbiasa, maka akan terbentuk seperti bahasanya orang tuh otomatis, nah, atau fleksibel, jadi dia bisa. Nah, kemudian setelah jari kanan, jari kiri sudah mulai bisa, mulai lentur, kita mulai kombinasikan atau kita bareng-bareng sama-sama mulai do. Jadi kan do nya yang
tangan kiri ini kan kelingking ya teman-teman ya. Nah yang jari tangan kanan jempol. Nah ini mulai dilatih terus menerus. Nah kalau sudah seperti ini lakukan saja terus 15 menit 30 menit. Nanti setelah siang hari lakukan lagi terus, sore hari lakukan lagi, mungkin malam hari terus. Kalau memang libur cuma di rumah, nah ini terus aja gini guys. Nah, pasti lebih cepat. Jadi siapa yang rajin berlatih, yang sering berlatih, itu pasti akan lebih cepat. Jadi yang menentukan kita cepat bisa menguasai alat ini ya kita sendiri, bukan karena kita banyak belajar teori, tapi banyak prakteknya daripada teorinya ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah untuk kita belajar seperti ini lakukan terus menerus. Ini untuk di tahap awal. Nanti kemudian setelah ini kita mulai lancar, kita mulai belajar fingering atau penjariannya 1 oktav ya, 1 oktav ya. Ini dari do re mi fa sol la si do ya sampai sini ya. Nah untuk kunci atau nada dasar dari 1 oktav ini, nada dasarnya itu setiap tuts yang kita pencet ini ya, kita tekan, ini semua sebenarnya adalah nada dasar. Jadi nanti yang menentukan nada dasar itu ya dari 3 notasi tadi. Jadi itu kalau kakak biasanya mengajar, biasanya itu kakak bilang itu rumus. Rumus itu kalau kita kuasai benar, kita mengerti maksudnya, kita paham. Nah itu untuk belajar sendiri nanti sudah bisa. Baru nanti bisa lihat metode yang lain dari teman-teman yang lain, dari YouTube yang lain bisa. Yang penting menguasai awalnya ini seperti apa bermainnya. Yang pertama pokoknya rumusnya itu kita harus tahu notasinya dulu. Jadi angka, notasi huruf, notasi solmisasi. Solmisasi ini untuk membaca ya. Baik dia di melodinya baca do re mi fa sol la si do, baik nanti sudah menjadi chord itu juga bacanya ya do re mi. Nah nanti itu tahap berikutnya ya teman-teman ya. Jadi untuk nada dasarnya kakak akan beritahu, misalnya ini do re mi fa sol la si do ya. Ini kan C D E F G A B terus C lagi kan. Jadi nada dasarnya itu yang pertama misalnya ini C. Nah, do sama dengan C berarti dari sini. Kalau do sama dengan D, do sama dengan E, do sama dengan F, do sama dengan G, do sama dengan A, do sama dengan B. Ya. Kalau ini sama, sudah sama yang ini. Cuma nanti pas melodi atau chordnya itu pas bernadanya nanti itu nanti baru dia kelihatan. Tapi untuk nada dasar ya tadi C D E F G A B. Kemudian ini kan ada 7 ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian ada dasar yang 5 lagi yang mana? Nah, ini yang hitam ini juga nada dasar. Jadi misalnya dari sini ya. C. Kalau ke sini D, berarti kalau dia naik setengah ini namanya naik ya teman-teman. Kalau kita maju itu naik ya. Kalau dia mundur itu turun. Nah sekarang dari setiap nada dasar atau solmisasi atau angka dari C kalau dia naik ini ke sini nih setengah teman-teman. Kalau ke sini 1. Jadi setiap ada jarak ke sini itu ada lagi not, ada lagi tuts ya, berarti itu naik 1. Seperti ini naik 1. Nah ini kan karena dia langsung naik setengah, ini naiknya 1, ini naiknya 1, ini naiknya 1. Nah kalau kita sudah mengerti tangga nada tadi, itu ada namanya jarak nada ya. Ini tadi jarak nada do ke re 1, re ke mi 1. Karena kenapa 1? Karena ya ini ya teman-teman ada jaraknya.
Mi ke fa setengah karena nggak ada ya pembatasnya. Fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1. Nah kemudian kalau do naik setengah berarti kalau dibaca solmisasi do ini jadi di. Terus di ini re. Re naik setengah jadi ri. Ri kemudian naik setengah jadi mi. Naik setengah fa, naik setengah fi. Terus setengah sol, setengah sel, setengah la, setengah le ya, kemudian nih si. Nah jadi kalau dibaca semua do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, le, terus si. Nah ya, nih kakak belum nyalakan ya teman-teman, jadi nadanya masih masih kacir, tapi seperti itu ya tadi ya. Nanti setelah teman-teman paham seperti ini baru nanti kita akan bunyikan. Nanti mungkin terakhir kakak akan nyalakan semua. Kemudian untuk setelah kita nada dasar tadi ya, kalau misalnya mainnya di sini do sama dengan C berarti di sini do-nya. Tapi kalau kita bermain chord yang misalnya C itu kan chord ya. Jadi kalau ada chord ada melodi. Kalau C chord berarti, nah ini nanti hitungannya kakak akan beritahu. Jadi nanti ada hubungannya sama jarak nada sama notasi tadi. Nanti kakak akan jelaskan seperti apa. Yang pertama kita hafalkan dulu angkanya ya. Do. Angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap teman-teman tekan not ini teman-teman wajib pakai suara supaya apa? Terbiasa dengan suaranya. Jadi juga di samping kita belajar musik, belajar keyboard, piano, kita juga akhirnya nanti bisa bernyanyi dengan baik karena nada-nada yang ada ini akan kita kan menyesuaikan, suara kita menyesuaikan dengan nada-nada. Sehingga nanti teman-teman akan belajar tidak hanya keyboard, tidak hanya bermain piano, tapi akhirnya bisa bernyanyi dengan baik. Karena nada-nada ini, bunyi ini kita akan sesuaikan dengan suara kita. Nah, kakak kasih gambaran contoh aja, misalnya chordnya do sama dengan C tadi. Ini teman-teman bagusnya ditulis atau memang teman-teman sudah punya catatan, sudah belajar sedikit-sedikit. Nah, jadi untuk melodi ini ya kita pakai solmisasi tadi, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kita misalnya pakai chord ya, kan chordnya nanti sebelah sini ya. Nah, kakak ambil di sini aja biar lebih jelas. Jadi misalnya chordnya ini, tadi ini kan do, re, mi, fa, sol, ini kan ada chordnya kan do, mi, sol. Nah kalau teman-teman tanya kenapa do, mi, sol, ini sudah rumusnya. Nah makanya kita yang belajar, kita yang wajib menghafalkan. Jadi nanti setiap nada dasar ya mainnya seperti nada dasar C ini. Nah kakak coba bermain misalkan C ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Ini kelihatan nggak sih teman-teman? Ya. Ini sama nih dan di sini. Ini karena di sini nggak apa ya, kameranya nggak jelas kayak di sini. Ini sama yang di sini sama teman-teman. Ya. Nih sama semuanya. Jadi nanti bermainnya itu teman-teman bermain kan nanti dua tangan. Nanti untuk penjelasan berikutnya teman-teman terlebih dahulu belajar dulu fingeringnya dulu ya teman-teman. Nah ini kan yang tadi 5 jari, sekarang do, re, mi, fa, sol ya, ini sampai sol kan. Kemudian untuk sampai di satu oktavnya ini, nah, teman-teman belajar sama kayak tadi tapi polanya seperti ini, do, re, mi,
yang jempolnya ini lewat bawah langsung ke fa. Jadi ini begitu do re mi, ini fa jempolnya ini langsung geser seperti ini ya, do re mi fa sol la si do si la sol fa. Nah begitu kembalinya jari manis jari tengah ini langsung ke mi re do. Nah jadi nanti teman-teman lancarkan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau yang kiri berarti dari jari kelingking, do re mi fa sol, ini dihabiskan dulu 5 jari, kemudian jari tengah la si do, kemudian si la. Nah ini pokoknya ini patokannya ini ya, jari 3 yang ini ya teman-teman ya, yang ada bolak-baliknya. Jadi misalnya yang kiri do re mi fa sol la si do si la. Nah ini baliknya lewat bawah jempolnya, sol fa mi re do. Nah kalau teman-teman ngulang-ngulang terus, teman-teman seperti ini, do re mi fa sol, jari tengah masuk, la si do si la, jempol sol fa mi re do. Kalau cepat do nya ini sekali aja ya, misalnya gini, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi. Nah ini langsung la do si la sol fa mi re do. Sama yang kanan juga, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kemudian baru setelah teman-teman belajar yang 5 tadi, ini ada re mi fa sol fa mi re do ya, pokoknya satu-satu dulu, kemudian dikombinasikan bareng-bareng, kemudian satu-satu, satu oktav ya, sampai jarinya benar-benar dia fleksibel, dia bisa menyesuaikan dan bahkan seperti otomatis. Begitu menyentuh touch itu udah otomatis kayak wes gampang tuh ya. Kemudian baru bareng-bareng yang satu oktav juga bareng-bareng ya. Nah jadi sepertinya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re. Kalau nanti jari-jarinya udah otomatis, teman-teman juga jangan lupa suaranya wajib ya, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do ya. Nah ini untuk yang C. Nanti di video berikutnya kita akan belajar praktekkan kunci C ini dulu ya, baru nanti yang berikutnya, sampai benar-benar teman-teman menguasai. Terus setelah kita nanti belajar penjarian ini bagus, nanti kita akan belajar seperti apa chordnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Kak Nathan ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga dilatih ya. Jadi tidak hanya dinonton, dilatih ya. Oke ya teman-teman ya, kiranya ini dulu latihan kita hari ini buat bagian yang awal ini. Kak Nathan ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.